Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oh ya, izinkan kami teman-teman dari kelompok 11 dalam mata kuliah bimbingan dan konseling belajar untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur DKB. Kita ketahui dulu ya, DKB itu merupakan singkatan dari diagnostik kesulitan belajar. Sebelum memulai penjelasannya, yuk kenalan dulu dengan teman-teman dari kelompok 11. Yang pertama ada Aulia Safira, yang kedua ada Resti Gita Rahmawati, dan yang ketiga ada Nurul Alvino Valinda. Kami merupakan mahasiswi dari bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama penjelasan materi hasil kelompok 11 mengenai prosedur diagnostik kesulitan belajar. Sebelum kita membahas dan masuk dalam pembahasan utama mengenai prosedur diagnostik kesulitan belajar, sebaiknya kita ketahui dulu ya sedikitnya mengenai DKB atau diagnostik kesulitan belajar. Jadi, diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya meneliti suatu kasus secara cermat dalam rangka memahami dan menemukan faktor-faktor penyebab atau latar belakang kesulitan belajar, serta berusaha menyimpulkan alternatif kemungkinan-kemungkinan pemecahannya atau yang disebut sebagai treatment. Diagnostik kesulitan belajar perlu dilakukan karena adanya berbagai hal. Yang pertama, yaitu setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal dan optimal. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk maju dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru lebih intensif dan memberikan perhatian dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Nah, setelah itu kita akan memasuki pembahasan utama, yaitu mengenai prosedur diagnostik kesulitan belajar. Baik, kita harus mengetahui dan melakukan serta melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar ini harus dilakukan dan ditempuh dengan beberapa tahapan. Menurut Sugianto, dalam psikologi pendidikan, terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam proses diagnostik kesulitan belajar ini. Yang pertama, ada identifikasi kasus, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan, dan yang kelima adalah referral. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari kelompok 11 mengenai prosedur diagnosis kesulitan belajar. Kita bahas satu persatu mengenai prosedur diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Yang pertama yaitu ada identifikasi kasus. Identifikasi kasus ini merupakan suatu langkah yang terdapat dalam diagnosis kesulitan belajar yang dimana pengidentifikasian terhadap kasus yang dimana dilakukan ketika proses dalam menentukan terhadap siswa atau individu yang mulai terlihat bahwa siswa tersebut mulai memiliki atau mulai terlihat memiliki kesulitan dalam proses belajarnya. Dalam identifikasi kasus ini memiliki beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada meneliti nilai hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar atau raport. Yang kedua, mengobservasi kegiatan siswa. Dan tahapan yang kedua atau prosedur yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Setelah kita melewati identifikasi kasus dalam masalah yang mulai terlihat tadi yang berkaitan dengan kesulitan, kemudian melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penentuan dan pengalokasian terhadap bidang studi apa dan aspek manakah yang menjadi hambatan atau kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Yang ketiga, ada prosedur dalam diagnosis kesulitan belajar yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar itu dapat dikategorikan dalam dua loh, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Hal ini diantaranya
Disebabkan biasanya oleh adanya kelemahan fisik yang biasanya terlihat pada keadaan fisik yang dianggap kurang mendukung, seperti terdapat hambatan pada fisiknya, pada panca indera, syaraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Dan yang kedua ada kelemahan mental, yaitu berkaitan dengan faktor kecerdasan seperti intelijensi dan bakat yang biasanya dapat diketahui melalui tes psikologis. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan siswa itu sendiri yang menjadi penyebab kesulitan belajar, seperti situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif atau kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, dan sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Dan untuk prosedur yang keempat yaitu ada prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan, di mana setelah kita mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan-bantuan atau pemberian layanan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa tersebut. Dalam prosedur ini terdapat langkah-langkah yang menyimpulkan mengenai apakah siswa ini dapat ditolong, dapat diatasi dengan kesulitan belajarnya atau tidak. Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Dan yang ketiga, kapan dan di manakah pertolongan ini dapat diberikan kepada siswa tersebut. Dan untuk prosedur yang kelima ada referral. Referral ini merupakan langkah menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan diberikan dan dilaksanakan dalam proses pemberian layanan kepada siswa. Rencana ini hendaknya dapat mencakup yang pertama adanya cara-cara yang harus ditempuh untuk membantu menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut, agar kesulitan belajar bagi siswa tidak terulang lagi dan setidaknya membantu untuk meminimalisir kesulitan itu terjadi atau terulang lagi. Sekian pembahasan dari teman-teman kelompok 11 mengenai prosedur dalam diagnostik kesulitan belajar atau prosedur DKB. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga pembahasan dari kelompok 11 ini sedikit atau banyak akan bermanfaat untuk kita bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.